Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya bersama Erwin Saputra. Hari ini kita akan belajar matematika peminatan untuk kelas 12. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Oke, anak-anak Bapak sekalian, kemarin kita sudah belajar yang namanya adalah limit fungsi trigonometri. Bapak yakin dan percaya, pasti semuanya bingung. Jadi nanti kita bisa bahas lagi untuk limit fungsi trigonometri. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang limit tak hingga. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, dari pembelajaran secara online ini, siswa mampu menjelaskan yang dimaksud dengan limit tak hingga. Dan yang kedua, siswa mampu menentukan nilai limit tak hingga. Oke, ada beberapa konsep untuk menyelesaikan limit tak hingga. Di sini Bapak akan memberikan konsep mudahnya saja. Jadi dalam menyelesaikan soal limit tak hingga nanti, ketika bentuknya itu adalah 1 per X, lalu 1 per X pangkat 2, lalu 1 per X pangkat 3, sampai 1 per X pangkat N. Maka nilainya ini sama dengan 0. Oke, Bapak ulangi sekali lagi. Konsep mudah dalam menyelesaikan soal limit tak hingga, kalau bentuknya nanti, ini Bapak ulangi lagi, 1 per X, 1 per X pangkat 2, 1 per X pangkat 3, sampai 1 per X pangkat N, maka ini sama nilainya dengan 0. Bapak akan kasih contoh. Contohnya seperti ini. Limit X menuju tak hingga, 3X pangkat 3 ditambah 6X dikurang 3 per 2X pangkat 3 dikurang 7X kuadrat ditambah dengan 5. Kalau kita lihat secara kasat mata, maka jawabannya ini dia, 3 per 2. Maka untuk menyelesaikan limit tak hingga ini, yang nomor 1, ada 2 langkah. Langkah yang pertama adalah tentukan variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Jadi kita bisa lihat nih, Nak, dari soal ini yang memiliki variabel pangkat tertinggi adalah X pangkat 3. Setelah kita menentukan variabel pangkat tertinggi, maka yang kedua, variabel yang pangkat tertinggi ini kita jadikan sebagai pembagi. Jadi ini dia. Kita jadikan sebagai pembagi. Bisa dilihat. Ini dia. Untuk yang pembilangnya kita bagi dengan X pangkat 3. Untuk yang penyebutnya kita bagi dengan X pangkat 3. Sehingga hasilnya itu seperti ini. Kenapa ini 3? Karena nanti ini seperti ini dia. 3X pangkat 3 per X pangkat 3. Maka X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 itu sama dengan 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Ditambah 6, 1 per X pangkat 2. Berarti ini sama-sama bagi dengan X, tinggal 1 per X pangkat 2. Dikurang 3 dikali 1 per X pangkat 3. Per, ini 2. Ini karena dia 2X pangkat 3 per X pangkat 3. Ini habis, maka tinggal 2. Yang ini
Sama-sama kita bagi dengan X pangkat 2, menjadi 7 dikali 1 per X, ditambah dengan 5 dikali 1 per X pangkat 3. Maka ini bisa kita selesaikan dengan konsep mudahnya. Sama dengan nilainya adalah 0. Berarti ini 0 nilainya, yang ini 0 nilainya, yang ini 0 nilainya, dan yang ini 0. Maka hasilnya jadinya seperti ini. 3 ditambah 0 dikurang 0 per 2 dikurang 0 ditambah dengan 0. Maka hasilnya adalah 3 per 2. Selanjutnya untuk pemahaman kita, di sini Bapak kasih beberapa soal. Ini langsung. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Berarti kan ini kan bisa kita kerjakan secara langsung. Berarti jawabannya kan 4 per 2, sama dengan 2. Maka D dia. Oke. Kita lihat pembahasannya yang sudah Bapak tulis. Nah, ini dia dibagi dengan X pangkat 2. Kenapa dibagi dengan X pangkat 2? Karena variabel tertingginya, pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Oke, Bapak kira mudah ya? Oke, ini dia. Selanjutnya, soal nomor 2. Berapa jawabannya, Nak? 1/4, Pak. Oke, Seperempat, Pak. 1/4. Mudah kan? Oke, Bapak lihat penyelesaiannya. Oke, nah itu dia. Maka jawabannya adalah 1/4. Next. Untuk soal yang ketiga, ini modelnya beda dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Caranya adalah, ini kan bentuknya adalah bentuk akar nih. Masih ingat di kelas 1, materi merasionalkan bentuk akar. Jadi yang pertama, kita rasionalkan terlebih dahulu. Kalikan dengan kawannya. Berarti kawannya negatif ini adalah positif. Ini dia. Tidak bisa langsung, kita harus rasionalkan bentuk akar ini. Maka masih ingat rumus A ditambah dengan B, lalu A dikurang dengan B, ini sama dengan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Maka yang atas ini, yang ini kita misalkan A, yang ini kita misalkan B, yang ini berarti A, yang ini B, maka rumusnya A kuadrat dikurang B kuadrat, soalnya menjadi seperti ini. Akarnya hilang. Kenapa akarnya hilang? Karena dia dikuadratkan. Jadi kan akar dari X tambah 5 dikuadratkan, itu akarnya hilang. Jadi seperti ini. Maka hasilnya adalah min 3X ditambah dengan 7. Ini habis. Kita bisa cek, X pangkat tertinggi adalah X pangkat 1. Maka ini jawabannya adalah min 3 per 0. Pasti ada pertanyaan, kenapa min 3 per 0, Pak? Kenapa nggak min 3 per akar 1 ditambah dengan akar 4? Tidak, Nak. Kita perhatikan, X ini sama dengan kan akar X dikuadratkan. Berarti kalau dia variabelnya X, masukkan di dalam akar, dia menjadi X kuadrat diakarkan. Kalau dia X kuadrat, masukkan di dalam akar, ini jadi X pangkat 4. Maka ini, kan hasilnya sebenarnya seperti ini dia. Min 3X per X ditambah dengan 7 per X, lalu per akar dari X per, ini jadi X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena di dalam akar ya, Nak. Ditambah 5 per X kuadrat. Lalu ditambah akar dari 4X per X kuadrat dikurang 2 per X kuadrat. Maka sampai di sini, hasilnya yang ini kan habis. Berarti sama dengan ini 1. Yang ini kan 0. Karena ini sama aja dengan 7 dikali 1 per X. 1 per X itu kan 0. Berarti 7 dikali dengan 0, ini hasilnya adalah 0. Yang ini hasilnya 0. Yang ini hasilnya 0, ini juga 0, ini juga 0. Karena kita menggunakan konsep mudah. Berarti kan yang di bawah 0 semuanya, berarti min 3 per 0. Maka hasilnya adalah min tak hingga. Oke, jadi jawabannya adalah A. Sampai di sini paham kan, Nak, kan? Paham, Pak. Selanjutnya soal keempat. Nah, ini dia. Berarti kita harus sederhanakan dulu.
Ini kan bentuknya aljabar. Kalau misalnya A per B dikurang C per D, maka ini kan bawahnya berarti B dikali dengan D, lalu A kali dengan D dikurang BC. Ini pelajaran SD ya? Masih ingat kan? Oke, maka hasilnya ini dia. Kita lihat, yang bawah, ini kalikan, lalu ini kalikan, ini dia hasilnya, ini kalikan, hasilnya ini. Maka X kuadrat ditambah 2X sama dengan 2X pangkat 3. Dikurang, maka ini habis dia. Maka hasilnya ini menjadi seperti ini dia. Bisa ya? Maka sampai sini jawabannya berapa, Nina? Langsung aja. Ini kan Pak. kita ambil. Berapa? Setengah. Setengah. Setengah, Pak. Setengah. Ya kan? Apa jawabannya? Setengah, Iya. Pak. Berdua, Iya. Pak. Oke. Pak. Selanjutnya yang nomor 5. Nomor 5 ini ada rumus cepatnya, nak. Bapak kira di modul Bapak udah lampirkan ya. Ini kalau kita cari dengan cara manual dulu, nanti baru kita pakai cara cepatnya, kita buktikan apakah bisa rumus cepat itu. Maka yang pertama kita bisa selesaikan kalikan dengan kawannya, ini dia. Oke, yang ini yang di atas maka menjadi seperti ini kan. Akar dari X kuadrat tambah 2X dikuadratkan menjadi seperti ini. Jadi X kuadrat tambah 2X dikurang dengan ini X kuadrat. Maka ini X kuadratnya kan habis. Yang di bawah tetap, maka menjadi seperti ini. Ini X yang memiliki variabel tertinggi X pangkat berapa? X pangkat 1. 1, Pak. Pak. Oke, nanti takutnya terjebak karena ini ada X pangkat 2. Berarti kalau kita misalnya bagi dengan X, maka ini jadinya 2 ya, yang di sini ya. 2. Yang di bawah jadinya berapa nih? Berarti X pangkat 1 masuk ke dalam akar, ini menjadi akar 1 kan? Yang ini kan dianggap 0. Lalu ditambah dengan 1. Sama dengan nanti kan 2 per 2. 2. Benar kan, nak? Iya, Sir. Benar nggak? Iya, Sir. Oke, Bapak ulang nih. Ini ada yang diam berarti bingung. Nih, Itu kok. nih. Jadi X kuadrat masukkan dalam akar, jadi X kuadrat. Ditambah 2X per X kuadrat. Lalu di sini ditambah X per X. Kenapa dia dibagi dengan X kuadrat? Karena dia variabel kalau di luar akar itu adalah X pangkat 1. Maka sampai di sini, yang ini kan hasilnya 1 nih. Ini 1. Yang ini kan hasilnya 0. Ini sama dengan 2 dikali dengan 1 per X. 1 per X itu kan 0. Berarti 2 dikali dengan 0. Maka hasilnya adalah 0. Berarti akar 1 ditambah dengan 0 adalah akar 1. Baru ditambah dengan ini 1. Bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Bisa, Sir. Bisa, Oke, sama Pak. dengan 1 nih. Oke, rumus cepatnya itu seperti ini dia, nak. Limit X menuju tak hingga, ini akar AX kuadrat tambah BX tambah dengan C dikurang akar ini PX kuadrat ditambah dengan QX ditambah dengan R. Syaratnya itu yang ini harus sama dengan yang ini. Berarti A itu harus sama dengan P. Kalau A-nya tidak sama dengan P, maka tidak bisa gunakan dengan rumus ini. Maka rumusnya adalah, Bapak tulis di atas, sudah tidak ada tempat lagi. B dikurang dengan Q per 2 akar A. Ini, soal yang ini kita bisa ubah, Bapak tulis lagi nih di sini, limit X menuju tak hingga, itu akar X kuadrat ditambah 2X dikurang akar X kuadrat. Karena akar dari X kuadrat itu adalah X, kan tidak merubah soal dia. Bisa dipahami, nak? Bisa kan? Bisa, Bisa, Sir. Sir. Maka dari sini nilai B-nya itu 2 dikurang dengan 0 per A-nya berapa? A-nya itu 1. Berarti 2 akar 1. Sehingga menjadi 2 per 2. Oke, dengar suara Bapak?
Dengar, Sir. Dengar, Sir. Oke. Mohon maaf ya, tadi kayaknya gangguan sinyal ini. Sampai di sini paham untuk soal nomor 5, Nak? Paham, Nak? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, coba soal nomor 5 ini sama dengan soal nomor 6. Kita cek soal nomor 6. Nah, ini dia. Tadi rumusnya adalah ini kan, Nak? Nih, udah Bapak tuliskan. Agak lebih jelas dia. Oke, ini dia. Jadi kalau bentuknya yang di sini sama dengan yang di sini, berarti A sama dengan B. Maka rumusnya ini dia kan, Nak? Maka sampai di sini, ini nilai B-nya berapa? 5. 5, Sir. Oke, nilai Q-nya itu adalah Min minus 7. 7. Disinilah nilai A itu sama dengan P sama dengan 9. Berarti ini kita bisa jawab dengan menggunakan rumus cepat. Berarti B-nya itu 5, Q-nya itu minus 7, berarti ditambah dengan 7 per 2 akar 9 ya. 9. Sama dengan 12 per 2 dikali dengan 3. Jadi sama dengan 12 per 6. Berapa 12 per 6? Masih ingat kan? 2. Pokoknya ada yang lupa. 2. Kan aja Bapak bilang gitu. Ini kalian kan kebanyakan di rumah ini. Oke? Oke, Sir. Lanjut apa udah nih? Lanjut, Sir. Lanjut, ini ada 10 soal, Meng. Oke, lanjut ini. Nah, ini, Nak. Ini kan modelnya sebenarnya sama dengan yang nomor 5 sama nomor 6 tadi, cuman yang ini harus kita ubah dulu bentuknya. Kita ubah jadinya gini dia. Limit, kalau dalam soal limit ini harus ditulis nih limitnya. Sebenarnya malas nulisnya, tapi wajib ditulis. Ini 3x tambah 1 dikuadratkan dikurang, ini dia, 9x kuadrat ditambah 4x dikurang 7. Kalau ini misalnya 3x tambah 1 dikuadratkan diakarkan, kan hasilnya ini juga dia, tidak merubah soal dia. Maka ini jadinya limit x menuju tak hingga. Berarti berapa ini? Ini pakai ini Mas. Ingat juga nih, takutnya banyak yang lupa ini, a kuadrat tambah 2ab tambah b kuadrat. Berarti ini jadinya 9 ya? 9x. Tambah 6. 6x. Tambah 1. 1. Oke, dikurang 9x kuadrat ditambah dengan 4x dikurang 7. Nah, ini dia. Sampai di sini kita tentukan nilai. Berarti ini dia. Nilai A itu sama dengan B sama dengan 9. Nilai B-nya adalah positif 6. Nilai Q-nya sama dengan 4. Oke, kita bisa masukkan rumusnya. B dikurang dengan Q per 2 akar A. B-nya berapa tadi? 6. Dikurang 4 per 2 akar 9 ya? Per 2 akar 9. Oke, sama dengan 2 ini 2 akar 93 berarti 6 ya? 2 per 6. Sama dengan 2 per 6. 1 per 3. 1 per 3, Sir. oke. Per 3. Gampang ya? Jadi kalian harus ubah. Boleh pakai cara manual, kalian kalikan dengan kawannya ini, tapi panjang cara manual. Tapi rumus cepat ini bisa digunakan, tetapi lihat soalnya ya, Nak. Kalau posisinya yang di sini tidak sama dengan yang di sini, maka kita pakai cara manual. Cara manual tadi kan Bapak udah ajarkan di soal nomor 5. Harus pakai manual. Terkadang kan kalau soal-soal masuk perguruan tinggi itu, si pembuat soal sudah tahu kalau dibuatnya soalnya di sini sama dengan yang di sini, pasti ada rumus cepatnya. Maka mereka buat, misalkan di sini 2, di sini 9, maka harus pakai manual. Oke, Bapak kira ini soal terakhir lah ya. Oke, ini berarti ini kita rubah. Ini juga jangan terjebak ini. Ada juga siswa yang menulis seperti ini, langsung aja gini, x tambah 2 dikuadratkan. Salah kalau nulisnya seperti ini. Nah, maka dia harus ditulisnya seperti ini dia. Limit x menuju tak hingga, gini dia. X kuadrat ditambah dengan 3x ditambah dengan 2, dalam kurung Kurang. X kurang 2. Nah, gitu dia. Karena negatif kali X, lalu negatif kali negatif 2 jadi positif. Kadang ada di antara kita yang nulisnya langsung seperti ini. Jadi salah dia. Memang nanti jawabannya ada, tapi bukan itu yang benar. Berarti limit X menuju
tak hingga ini kita bisa tulis X kuadrat ditambah dengan 3X ditambah dengan 2. Yang ini kan bisa kita ubah menjadi bentuknya seperti ini dia. X kurang 2 dikuadratkan, gitu kan? Maka hasilnya berapa ini? X kuadrat, 2 kali X kali negatif 2 berarti negatif 4X. Ditambah dengan 4. Tiga. Q-nya sama dengan negatif 4. Berarti kita bisa langsung B dikurang dengan Q per 2 akar A. Sama dengan, B-nya berapa tadi? B-nya tadi berapa, nak? 3. Ini jadi tambah 4. Kenapa tambah? Karena ini negatif, kan? Per 2 akar 1. Berapa ini? 7. 7 per 2. sama dengan 3,5. 3,5. Bapak mau tanya, lebih enak limit tak hingga ini atau limit trigonometri? Limit tak hingga. Hingga. Tak hingga, Pak. Limit tak hingga ya. Iya. Tapi limit trigonometri itu kan materi yang favorit siswa itu. Karena kelas 1 dia ada, kelas 2 ada trigonometri, kelas 3 juga ada trigonometri. Itu favorit siswa itu, makanya dari kelas 1, 2, 3. Pak. Iya ya. Favorit Bapak Oke, itu, nanti Pak. Bapak buatlah beberapa contoh soal untuk itu. Oke, Oke, Pak. Oke, Pak. karena Bu Adik belum masih ada masalah, Bapak lanjut lagi lah ya, tanggung ya. Oke, soal nomor 9. Ini, nak, kita selesaikan dulu nih. Coba ini kita selesaikan yang di dalam, sama dengan yang ini sama ini jadinya 2X kuadrat. Yang ini sama ini kan positif 4X. Dikurang dengan X, berarti dia jadinya tambah 3X. Yang ini sama ini berarti negatif 2. Yang ini kita cari dulu nih. X akar 2 tambah 1 dikuadratkan, sama dengan. Berarti ini dikuadratkan, jadinya adalah 2X kuadrat. Kan rumusnya gini, nak, masih ingat kan? A tambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Takutnya ada yang lupa ini. Berarti kan ini dikuadratkan, X akar 2 dikuadratkan jadinya 2X kuadrat. Lalu ini kalikan. 2 kali X akar 2 dikali 2. Berarti ini tambah 2 akar 2X tambah dengan 1. Maka yang di atas sini, soalnya kita ubah, nak. Jadinya seperti ini dia. Limit X menuju tak hingga. Yang ini kita ubah menjadi ini. Berapa itu? 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 2. Dikurang, ini kan jadinya seperti ini dia. Yang ini, kita ubah jadinya gini. X akar 2 ditambah 1 dikuadratkan. Maka yang ini kan hasilnya ini. Berarti kita tulis di sini. 2X kuadrat ditambah 2 akar 2X ditambah dengan 1. Sampai di sini kita bisa selesaikan. Berarti A itu sama dengan P sama dengan 2. B itu, ini dia B-nya, sama dengan 3. Lalu Q-nya itu sama dengan ini. 2 akar 2. Maka kita masukkan rumusnya. B dikurang Q per 2 akar A. Sama dengan B-nya itu 3 dikurang 2 akar 2 per 2 akar A-nya itu adalah 2. Sebenarnya ini jawabannya, tapi tidak ada di option. Maka kita bisa rasionalkan. Sama-sama kita kali akar 2. Berarti kalau dikali akar 2, ini jadinya 3 akar 2 dikurang, akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu 2. Kalikan dengan 2, berarti 4 kan? Per, bawahnya berarti 4 juga kan? Ini jawabannya. Tapi tidak ada juga di option. Selanjutnya, ini bisa ditulis gini.
3/4 akar 2 dikurang 4 dibagi 4 berapa? 1. Maka ini dia. Di option ada? Ada B dia. Mudah kan? Jadi di limit tak hingga ini dalam bentuk akar itu nanti variasi kita, bagaimana kita bisa mengubah soal itu menjadi soal yang bisa menggunakan rumus cepat ini. Jadi kita harus kuasai itu bagaimana cara mengubahnya. Jadi bentuk aljabarnya itu harus dikuasai. Bapak kira untuk nomor 1 sampai 9 ini sudah mewakili satu bab nih nak untuk materi limit tak hingga. Nanti mungkin Bapak akan kasih beberapa soal lah untuk nanti di modul, dievaluasi, di tugas Bapak akan beri kalian soal yang berkaitan dengan limit tak hingga. Tujuannya cuma satunya, supaya kalian rajin mengulang, akhirnya paham dengan yang namanya limit tak hingga. Oke, Bapak kira sampai di sini ya materi kita ya. Iya, Pak. Bisa paham kan? Insya Allah, Pak, paham. Insya Allah. Oke lah ya. Soalnya Abi Amin sama Bu Ade sudah menunggu tuh. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.